Qala akharuna, dan ulama yang lain berpendapat wa huwal aula, dan pendapat ini dianggap pendapat yang paling utama inda syaikhina rahimahullahu ta'ala, menurut tuan guru kita rahimahullahu ta'ala. Inna syada'idad dunya mimma yalzamul abda asyukru alaiha. Sesungguhnya kesulitan-kesulitan di alam dunia merupakan sesuatu yang harus disyukuri oleh seseorang. Sesungguhnya kesulitan-kesulitan di alam dunia termasuk sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mensyukurinya, gitu. Kan kemarin pendapatnya kemarin udah dua ya pendapatnya ya. Yang pertama pendapatnya bahwa yang namanya syukur itu ya hanya ketika kita mendapatkan nikmat. Itu pendapat yang pertama. Kalau dapat kesulitan, dapat musibah, ya kita harus sabar. Pendapat yang kedua mengatakan ketika kita mendapat kesulitan, kita harus bersabar, tapi karena di dalam kesulitan itu kita pun tetap mendapatkan nikmat, maka kita wajib mensyukuri nikmat yang kita dapatkan di dalam kesulitan itu. Kemarin begitu ya bahasanya ya? Kalau masih pada ingat, tahu dah. Masih pada ingat apa kagak? Apa ngaji? Ilok saya doang yang masih ingat ini. Nah ini pendapat yang ketiga dan ini pendapat yang dianggap paling utama. Pendapat yang ketiga ini rada anu sih. Pokoknya mau dapat nikmat, mau dapat kesulitan, kita tetap kewajiban bersyukur gitu tuh. Kalau pendapat yang ketiga ini. Li'anna tilka syada'ida ni'amun bil haqiqati. Karena kesulitan-kesulitan tersebut pun secara hakikatnya itu nikmat dari Allah. Karena kemarin kita udah jelasin juga tuh bahwa kesulitan itu Allah berikan kepada seseorang dengan 3 tujuan. Yang pertama tujuannya untuk mengangkat derajat seseorang, gitu kan ya. Yang kedua apa, Ma'ruf? Yang kedua untuk menghapuskan dosa. Yang ketiga untuk memberikan siksaan di dunia, gitu. Sehingga orang itu tidak mendapatkan siksaan di akhirat nanti. Itu ada 3. Makanya dengan 3 tujuan itu berarti kesulitan yang kita berikan pun merupakan nikmat pada hakikatnya. Gitu. Jelas ya? Gimana, Ma'ruf? Majudin nambahin? Cukup? Yai? Jelas itu dah? Belum nambahin belum? Mau jawaban kali? Cukup? Pada hakikatnya nikmat kesulitan itu merupakan nikmat. Hah? Ya tetap ada namanya kesulitan, cuma pada hakikatnya itu nikmat gitu. Kalau kita bilang nikmat mah masih kebangatan tinggi dah kita. Kebangatan tinggi. Bang Yani nggak punya tulisan nikmat ini. Kagak dah, kagak. Bidalili annaha tu'arridul abda limana fi'a azimatin. Dengan dalil bahwasanya kesulitan-kesulitan itu mendorong seseorang untuk meraih manfaat yang sangat besar. Tadi itu salah satunya. Dengan diangkatnya derajat kita. Dengan kita diberikan kesulitan oleh Allah, bisa jadi itu Allah lagi pengen ngangkat derajat kita. Gitu.
Atau kayak yang sering Buya jelasin, kenapa Pak Juju nggak dikasih harta yang banyak? Gitu. Dikasih harta dikit aja ama ngaji lupa mulu, apalagi dikasih harta banyak. Bisa jadi kagak kenal sama masjid pisan, nggak kenal sama majlis pisan udah. Asal malam Jumat bukan ada di majlis adanya. Lagi bakar jagung di puncak. Gitu. Itu manfaat yang sangat besar. Gitu. Apa? Kayak Bang Pudin dikasih harta segitu aja, sombongnya bukan main, apalagi dikasih harta banyak begitu. Jadinya kenapa dikasih kesulitan? Karena Allah ingin memberikan manfaat yang sangat besar buat kita. Dengan kita terhindar dari sifat sombong gitu. Pokoknya macam-macam dah manfaatnya. Dengan dalil bahwasanya kesulitan-kesulitan itu mendorong seseorang untuk meraih manfaat yang sangat besar. Wa matubatin jazilatin, dan imbalan yang melimpah. Wa a'wadin karimatin fil aqibati, dan ganti yang mulia di masa yang akan datang. Karena ketika kita dapat kesulitan, kemudian kita sabar, kita bersyukur, kita menerima bahwa ini ketetapan Allah, itu setiap saat mengalir pahala buat kita. Yang sering kita dengar itu, rintihan orang sakit kan menjadi tasbih, kan gitu. Itu yang paling kita sering dengar. Coba kalau sakitnya seharian, tasbihnya udah berapa kali, ngerintih mulu. Itu baru sehari, belum kalau seminggu sakitnya. Dengan dia ngerintih aja. Ngerintih gak Bang Tony pas sakit? Ngerintih. Untuk mendapatkan manfaat yang sangat besar, imbalan yang melimpah, dan ganti yang mulia di masa yang akan datang. Tatalasha fi jambiha masyaqqatu hadhihi syada'idi. Yang itu semua meruntuhkan kesulitan, yang itu semua meruntuhkan beratnya kesulitan yang dia rasakan. Karena dia sadar bahwa dia mendapatkan manfaat yang besar, dia dapat imbalan yang banyak, dan nanti akan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah, sehingga kesulitan yang dia rasakan jadi enteng jadinya, jadi nggak berat. Gimana Ustaz? Jelas tuh? Apa Mor? Contoh aja dah. Contoh aja nih misalkan. Misalkan Bang Yani minjemin duit ke temennya. Udah berapa kali ditagih, mangkir mulu, ngumpet mulu. Kalau dia sadar bahwa dengan dia ngutangin duitnya ke orang, berarti dia dapat pahala sodakoh setiap harinya sebesar uang yang dia pinjamkan, jadi nggak puyeng jadinya. Alhamdulillah saya jadi bisa sedekah 5 juta sehari. Kan gitu jadinya. Jadi kagak puyeng. Puyeng buat gue, utang gue kagak bayar begitu. Jadi nggak puyeng Ustaz. Atau kena tipu. Kan sama aja kan gitu. Karena dia tahu rahasia yang ada di balik itu, jadi enteng jadinya. Meskipun kata orang kita lagi ngalamin kesulitan, tapi rasanya enteng. Kita ngejalaninnya enteng. Apa Bang Andi? Yang bikin berat ketika kita ngalamin kesulitan karena kita nggak tahu rahasia yang ada di balik kesulitan itu.
Kita nggak sadar bahwa sebenarnya Allah lagi ngasih manfaat yang besar buat kita. Kita nggak sadar bahwa Allah lagi ngasih ladang pahala buat kita. Kita nggak sadar bahwa Allah lagi ngapusin dosa kita. Gitu. Itu yang bikin kita puyeng, kita ngerasa berat ngadepin kesulitan. Gitu. Kenapa? Ya kalau keingetan dong nggak jadi masalah. Tapi langsung sadar, alhamdulillah kita bisa sedekah sehari 50 juta kan begitu. Hah? Ini makanya lagi diingetin sama Imam Ghazali gitu. Biar kagak puyeng mulu gitu. Biar kagak puyeng mulu. Dalam hal lainnya, misalkan kita berkeluarga, kebetulan dapat bini yang mulutnya 10 kan gitu. Ada sini yang punya bini mulutnya 10. Kita baru ngomong atu, dia udah kalau kita sadar bahwa ini merupakan anugerah dari Allah. Gitu. Karena nggak sedikit wali yang diangkat menjadi wali oleh Allah dengan sebab punya bini yang cerewet. Gitu. Karena dia sabar ngadapin bininya yang cerewet, jadi wali dah. Oh. Semua ada. Yang punya usaha, karyawannya macam-macam, usahanya, pelanggannya berkurang, atau ngalamin macam-macam. Ya kalau kita mau sadari bahwa ini kita lagi dikasih manfaat yang besar oleh Allah. Kalau pelanggan banyak mah kita capek dari pagi sampai sore, kagak sempat istirahat. Kan kalau dikit mah kita bisa ngaso, bisa duduk. Sholat juga rada tenang, bisa zikir, bisa wirid, kan begitu jadinya. Apa ya nih? Kagak begitu pikirannya. Ngapa sepi amat ini ya. Lah coba Mang Haji Udin dah. Kalau kagak ngaso-ngaso pelanggan datang ke warung dia, lah habis tangannya nabukin kelapa mulu. Untungnya ada ngasohnya kan begitu. Ada sepinya, ntar ada ramenya. Jadi kagak tebel tangannya. Apa Bang Gis? Lah kalau rame banget kayak Bang Gis pesanan kaos banyak, pesanan baju banyak, nggak sempat ngelongok bini, nggak sempat ngelongok anak. Justru dikasih pelanggan lagi sepi, itu emang manfaat yang sangat besar yang Allah berikan, dikasih istirahat kita jadinya. Cuma emang jarang yang nyadar ke sono, jarang gitu. Kalau kita sadar ke situ, maka itu akan meruntuhkan beratnya rasa berat menghadapi kesulitan yang sedang kita alami. Karena kita sadar ini manfaat yang sangat besar yang Allah kasih buat kita. Belum lagi kalau tadi yang pertama, Allah lagi ngangkat derajat kita, kan begitu. Wa ayyu nikmatin takunu akbaro min hadhihi. Dan nikmat mana lagi yang lebih besar dari nikmat ini? Derajat kita diangkat, kagak pakai capek-capek, kagak pakai wirid. Manfaat yang besar dikasih oleh Allah, pahala dikasih. Dosa dihapus, kagak pakai capek ngapa-ngapain, kagak. Aduh. Yang penting asal pagi nyingsot aja udah. Gitu. Nikmat mana lagi yang lebih besar dari itu? Orang-orang mah pengen diangkat derajatnya, kudu wiridan dulu, kudu zikir dulu,
sholat tahajud dulu, segala macam dikerjain, sholawat dulu. Pengen diangkat derajatnya oleh Allah. Lah ini kita nggak pakai ngapa-ngapain, tiba-tiba diangkat derajat kita. Lah kurang nikmat apa coba? Itu kurang nikmat apa Juju? Ya cuma emang kudu tebel-tebel doang kuping kita gitu. Kudu nebelin kuping doang. Biar tahan omelan bini. Itu doang udah. Udah tuh jelas. Kiai namain Kiai. Cuma emang jarang yang sadar ke situ. Ini makanya diingatkan oleh Imam Ghazali biar kita bisa ngelatih dari sekarang. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan ke situ, kita sudah bisa latih diri kita ke arah situ, insya Allah nanti kita bisa bersyukur jadinya. Meskipun lagi ngalamin kesulitan, kita tetap bersyukur. Wa mitalu dzalika may yasqika dawaan karihan murron lidain syadidin. Perumpamaan itu semua seperti orang yang memberikan obat yang sangat tidak enak, yang pahit untuk penyakit yang sudah parah. Au yapsiduka au yahjumuka li'illatin azimatin makhufatil khotori. Atau orang yang melakukan pasdu kepadamu. Kalau bahasa sekarangnya totok darah. Totok darah. Bang Andi itu babanya udah pernah totok darah. Gitu. Pasdu itu namanya, totok darah. Au yahjumuka atau membekammu. Bekam yang itu ya ditusuk-tusuk pakai jarum tuh yang buat keluarin darah. Le'illatin azimatin untuk penyakit kronis. Makhufatil khotori yang sangat mengkhawatirkan. Fayu'addi dzalika ila sihatin nafsi. Maka hal itu memunculkan sehatnya jiwa. Wasalamatil badani dan selamatnya badan. Wasofwatil aishi dan nyamannya kehidupan. Fayakunu ilamuhu iyyaka bimarorotid dawai. Au jirohatil pasdi wal hijamati nikmatun baligotun bil haqiqati. Wa minnatun zohiratun. Wa in kana fi suratihi makruhan yanfuru anhu tab'u wa tastauhishu minhun nafsu. Maka jadinya sakit yang kamu alami dengan pahitnya obat atau luka yang disebabkan oleh pasdu dan bekam menjadi nikmat yang sangat besar secara hakikatnya. Secara hakikatnya menjadi nikmat yang sangat besar. Wa minnatun zohiratun dan anugerah yang amat nyata. Wa in kana fi suratihi makruhan. Sekalipun tampilannya tidak disukai. Yanfuru anhu tab'u. Yang kebanyakan sifat manusia menghindar darinya. Watas tauhishu minhun nafsu. Dan hati orang-orang merasa gelisah disebabkan olehnya. Sekalipun kelihatannya itu menyakitkan buat kita. Karena bentuknya obat dan tujuannya buat ngobatin penyakit kita. Maka meskipun kelihatannya menyakitkan, hakikatnya itu nikmat yang sangat besar. Begitupun kesulitan yang Allah berikan buat kita. Meskipun kelihatannya tidak mengenakan, tapi pada hakikatnya karena itu untuk mengobati kita,
Tadi itu untuk mengangkat derajat kita, untuk ngasih imbalan buat kita, buat ngapusin dosa kita, buat ngasih siksaan di dunia kepada kita. Karena hakikatnya seperti itu, berarti itu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan buat kita. Makanya jadinya Buya sering bilang begitu jadinya. Pada hakikatnya bagi orang mukmin nggak ada yang namanya musibah, nggak ada yang namanya kesulitan. Semuanya nikmat dan merupakan bentuk kasih sayang Allah buat kita. Gitu. Karena di balik kesulitan yang kita alami pasti ada hikmah dan rahasia yang Allah siapkan buat kita. Gitu. Jelas itu ya? Ya, amin, guys. Dan saya jangan dulu turun aja lah. Sesat ini kali. Makanya meskipun kita ngalamin kesulitan, kita tetap kewajiban bersyukur. Gitu. Karena kesulitan yang kita alami hakikatnya itu nikmat juga. Wa anta tahmadul ladzi tawalla minka hadza. Bal tuhsinu ilaihi ma amkanaka. Dan kamu memuji alladzi tawalla minka hadza. Yang melakukan hal ini terhadapmu. Bal tuhsinu ilaihi ma amkanaka. Bahkan kamu berbuat baik, kamu balas perbuatannya itu dengan balasan yang baik. Bukan cuma muji doang, bahkan sampai kita bayar. Manggil tukang bekam ke rumah, padahal tibang mau nusuk-nusuk kita gitu. Manggil tukang pasdu ke rumah, padahal tibang mau notok saraf kita. Apalagi kalau sampai yang parah mah, buat sesar kan dibelek perutnya, buat amputasi dipotong anggota badannya, kaci bayar, pakai terima kasih lagi, terima kasih ya dok ya, saya udah ditolongin, dipotong kakinya terima kasih, sesar perutnya dibelek, terima kasih ya dok ya, udah dibantu persalinannya. Udah gitu bayarnya mahal lagi. Belasan juta, puluhan juta. Ngapa kalau ama begitu kita sadar? Giliran sama Allah kagak sadar ya. Dikasih kesulitan berontak mulu, ngeluh mulu. Tubal tuh sinu ilaihi, bahkan kamu berbuat baik kepadanya, kamu balas dengan perbuatan baik. Bahkan kadang-kadang yang kalau emang sampai sembuh mah lebaran sampai kagak lupa itu main ke rumah dokter Anu. Satu rahmi ngasih bawa Anda bingkisan. Kadang ngerasa utang jasa dulu pernah ditolongin kan begitu. Giliran Allah yang ngasih kesulitannya. Ngeluh mulu. Gitu. Bagis sampai nyengir Bagis. Itu kudu kita latih tuh. Keyakinan seperti itu harus kita latih. Gitu. Kita nebus obat padahal cuma bikin pahit mulut kita doang. Gitu. Itu kita lakonin, kita sampai bayar-bayar kita lakonin. Gitu. Beli mahal-mahal. Mana kagak boleh putus 6 bulan kudu berobat terus beli obat. Itu kita lakonin agar penyakit kita sembuh. Padahal dikasih kesulitan, dikasih hal yang tidak mengenakan sama dokter. Itu kita lakonin, kita jalanin. Giliran dikasih kesulitan dikit sama Allah. Kagak nerima mulu. Apa ngajudin? Udah jalanin aja.
Kiai nambahin Kiai. Ustaz tadi kali. Hah? Kok jawaban kali kok Haji? Bang Gis. Lah jangan diem aja lah ini. Tanya. Wajudin. Belum. Ntar gue udah jawabannya begitu. Daripada nanya beneran ntar kebendel begitu ya. Gitu. Itu makanya kita kewajiban bersyukur terhadap kesulitan yang kita alami. Karena hakikatnya tadi, ya contohnya kayak tadi dah. Obat biar pahit banget, biar kagak enak banget gitu. Atau operasi yang padahal nyakitin badan kita. Itu aja kita rela bayar mahal gitu untuk hal seperti itu. Makanya kesulitan yang Allah berikan kita tetap wajib bersyukur. Karena di balik kesulitan itu ada manfaat yang sangat besar yang kita terima. Tadi tuh kalau nggak diangkat derajat kita, jadi lumbung pahala buat kita, jadi penghapus dosa buat kita. Pasti itu. Belum lagi yang lain-lainnya. Udah. Wa kadzalika hukmu hadhihi syada'idi. Begitupun hukum kesulitan-kesulitan ini. Amataro annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaifa hamidallaha wa syakarahu ala syada'idi syukrahu alal masarri. Bukankah kamu sudah melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas kesulitan-kesulitan yang beliau alami sama seperti syukurnya beliau terhadap hal-hal yang membahagiakan. Haitu qala, sekiranya beliau bersabda, alhamdulillahi ala ma sa'a wa sarra. Segala puji milik Allah atas semua yang tidak menyenangkan dan yang membahagiakan. Rasul pun begitu, apalagi Rasul mah. Mau dikasih nikmat ya bersyukur, dikasih kesulitan ya bersyukur. Dan syukurnya sama lagi. Nggak beda-bedain. Dikasih hal yang membahagiakan, girangnya segono. Dikasih kesulitan ya girangnya segono, syukurnya segono. Sama. Apa Ustaz? Mang Budin namanya Mang Budin? Ngapa iya? Gimana Ustaz? Amataro kaifa yaqulu jalla jalaluhu. Bukankah kamu juga menemukan bagaimana Allah jalla jalaluhu berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Atau yang kita udah hafal yang lain dah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Kan gitu. Dan kesulitan yang kita alami pun bisa jadi meskipun kelihatannya itu tidak mengenakan, bisa jadi di dalamnya Allah siapkan kebaikan yang sangat banyak buat kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Udah tuh. Jelas Ustaz? Bang Yani, namanya Bang Yani. Kali ada yang mau tambahin tentang kesulitan-kesulitan.
Apa udah cukup kesulitannya? Jangan tambahin lagi. Lah, di mana nih Bang Andi? Ambil Bang Andi. Mau jawaban kali? Kiai? Ya enggak ada, kita terusin dah. Wa ma sammahu Allah ta'ala khairan fahuwa aktaru mimma yablughuhu wahmuka. Dan sesuatu yang disebut kebaikan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini, fahuwa aktaru mimma yablughuhu wahmuka, itu jauh melebihi apa yang bisa dicapai oleh pikiranmu, oleh akalmu. Pokoknya kebaikan yang Allah siapkan di dalam kesulitan yang kita alami jauh melebihi dari apa yang kita bayangkan. Kalau kita tadi kan bayangannya cuma diangkat derajat, dihapusin dosa kita, dikasih pahala yang besar. Bayangan kita cuma segitu. Bisa jadi padahal di dalamnya kebaikan yang Allah siapkan jauh melebihi itu. Yang kita nggak tahu rahasia-rahasia itu semua. Jelas itu ya? Cuma kadang-kadang kitanya nggak sadar. Kita nggak sadar. Yu'akkidu hadzal qaula anna ni'mata laysat khairan 'anil ladzati wa ma tashtahihin nafsu bimuqtadot tab'i. Yang memperkuat ucapan ini bahwasanya nikmat bukanlah kebaikan berupa kelezatan saja. Bukanlah berupa kelezatan-kelezatan saja. Wa ma tashtahihin nafsu, dan apa yang diinginkan oleh nafsu. Bimuqtadot tab'i, sesuai dengan watak manusia. Ingat tuh, kebaikan itu bukan hanya hal-hal yang lezat, bukan hanya hal-hal yang enak, bukan hanya hal-hal yang kita pengenin. Bahkan kadang-kadang bisa jadi kebaikan yang Allah siapkan buat kita, hal-hal yang sebenarnya enggak kita pengenin, tapi kita butuhkan. Apa Ustaz? Makanya sering kita akan ditanya, kalau misalkan saya tawarin ke Ustaz Satiri, Ustaz mau nggak duit 100 juta, tapi Ustaz sakit ya setahun. Gitu. Atau ngejalan setahun dah, sebulan. Begitu. Kadang-kadang kita kan pengennya duit. Tapi kebaikan yang Allah kasih nggak berupa itu. Dikasih sehat, kan gitu. Anak pada mau ngaji, anak pada nurut, kan gitu. Kagak bader. Bini dikasih berapa aja nerimain, kagak manyun aja, gitu. Kadang-kadang dikasih hal seperti itu. Kita kan pengennya yang namanya dikasih nikmat, dikasih kebaikan dari Allah, pengennya bentuknya duit, dagang laris, lancar, gitu kan. Usaha, sukses, maju, kan gitu pengennya. Padahal bisa jadi kebaikan yang Allah siapkan buat kita tidak berupa hal-hal seperti itu. Kemudian, apaan? Itu yang makanya kadang-kadang kita kurang bersyukur jadinya. Karena nikmat dan kebaikan yang Allah kasih ke kita nggak sama yang kita pengenin. Itu jadinya yang bikin kita kurang bersyukur jadinya. Gitu. Apa Bang Gis?
Innama huwa ma yazidu fi rif'atid darajati. Bisa jadi itu berupa sesuatu yang menambahkan tingginya derajat kita. Walidzalika tusamma nikmatan. Karena itulah kebaikan itu disebut nikmat. Fi makna ziyadati, dengan makna bertambah. Dengan makna ziyadah. Kenapa kebaikan yang Allah berikan itu disebut nikmat? Karena nikmat itu bermakna ziyadah, semakin bertambah. Bertambah derajatnya, bertambah semangat ibadahnya, bertambah rasa syukurnya, bertambah keimanannya, makin percaya dengan ketetapan Allah. Bertambah itu. Ya bukan cuma nambah duit, bukan cuma banyak duit, bukan cuma bisa makan yang enak-enak, bukan cuma itu. Kebaikan yang Allah berikan buat kita. Begitu. Cuma memang kadang-kadang karena enggak sesuai sama yang kita pengenin, kita jadinya kurang bersyukur. Gitu. Ustaz. Apa tuh nih? Ya gampangnya banyak orang seneng sama kita, Bang Pudin gitu. Makin tinggi derajat seseorang, orang-orang makin seneng sama dia. Minimal kan buat kita mah bini kagak manyun mulu kan gitu. Anak kagak ngambek mulu. Minimal dengan bini kagak manyun mulu itu derajat kita udah diangkat Bang Pudin. Nah keluarga udah seneng sama kita, udah cinta sama kita, baru udah ke lingkungan. Tetangga resep sama kita, orang selingkungan RT seneng sama kita. Itu makin diangkat derajatnya namanya. Nah kalau yang derajatnya dijatuhin makan jangankan orang lain. Bini ngelawan, anak ngambek mulu, purik mulu. Mana mintanya macam-macam lagi yang kagak bisa kita turutin kan begitu. Udah tuh jelas. Begitu Budin, itu diangkatnya derajat. Makin tinggi derajat seseorang, makin banyak yang seneng sama dia. Udah. Ya belum lagi nanti derajat tingkatan kedekatan dia kepada Allah. Ya tapi sama aja sih. Kan makin dekat kita sama Allah, Allah makin cinta sama kita, maka Allah perintahkan makhluk-makhluknya yang ada di bumi buat cinta sama kita. Itu yang kemarin dia pakai kampanye itu. Yang pakai kampanye. Allah berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada si Fulan, maka cintailah dia. Kan gitu. Terus malaikat Jibril ngumumin dah ke semua penghuni bumi. Wahai semua makhluk, sesungguhnya Allah cinta kepada si Fulan, maka cintailah dia. Cuma kemarin pas lagi kampanye, itu diganti sama nama satu orang kan begitu jadinya. Itu hadisnya waktu itu kita baca di rumah Bang Jamal itu. Di Akhlaqul Banin. Udah. Wa idza kanatish shiddatu mimma tasiru sababan fi ziyadati syarafil 'abdi wa rif'ati darajatihi fatakunu ni'aman bil haqiqati. Wa in kanat tu'addu fi syada'idi wal mihani bi zahiriha. Apabila kesulitan tersebut menjadi sebab
terangkatnya kemuliaan seseorang dan semakin tinggi derajatnya, maka jadilah kesulitan itu secara hakikat merupakan nikmat. Maka jadilah kesulitan itu secara hakiki berupa nikmat, menjadi nikmat. Wa in kanat tu'addu fi syada'idi wal mihani bi zahiriha. Sekalipun secara zahirnya dia dianggap kesulitan dan ujian. Tapi hakikatnya itu nikmat. Karena membuat kita semakin tinggi derajatnya. Membuat kita mendapatkan derajat yang makin tinggi. Dan menambah kemuliaan kita. Fa'lam dzalika muwaffaqon, maka pahami itu semua, insya Allah kalian tergolong orang yang mendapatkan taufik. Dah. Mau coba nambahin Bang Haji? Belum? Bang Sarip kali, Bang Yani? Cukup udah itu, paham? Bang Budin kali? Kiai, nambahin Kiai? Dah. Lagi pada ngapa ini? Ustaz, nambahin? Ya kalau enggak kita terusin lagi. Majuin kali Bang Haji? Cukup udah? Hah? Ya intinya mah ngejalanin kehidupan ini, mau itu kita lagi banyak duit atau enggak, lagi bahagia atau lagi ngalamin kesulitan, intinya ya tetap bersyukur. Ngapain aja udah jalanin dengan hati yang seneng udah gitu. Jangan sampai ngeluh. Udah itu intinya. Dan seneng kan nggak sulit tuh saja. Kalau cuma bikin seneng mah. Ngopi, ngumpul-ngumpul sama temen, ngobrol ngalor ngidul, ketawa, itu udah bikin seneng udah. Bercanda sama bini, main kitikan, itu udah bikin seneng. Apa tuh nih? Yang detekin bini kan. Itu termasuk bentuk syukur kita. Makanya kalau lagi ngalamin kesulitan ya jangan diem aja di rumah. Udahnya pikiran sumpek, kagak ada temen, udah. Yang ada ngeluh doang, ngeluh. Hidup gini-gini amat ya. Udah. Enak udah ketemu temen ngopi. Ntar gue lupa. Kayak kita ngaji kan lupa. Mau di rumah ada beras apa kagak. Ada duit apa kagak. Kalau ngaji kan lupa itu. Meskipun ntar pas pulang inget lagi. Yang penting mah jangan ngeluh. Udah gitu. Ngapain kek. Biar kita seneng. Dan seneng itu nggak pakai ribet-ribet buat kita mah. Apalagi buat laki-laki mah. Asal rokok masih utuh sebungkus, kopi ada, udah anteng bener udah. Apa kemudian? Ya udah ngingsot aja udah. Sambil nyetel dangdut kan. Udah indah bener udah rasanya. Yang penting seneng hati kita ngejalanin hidup. Dan jangan sampai ngeluh. Karena dengan hati kita seneng itu udah termasuk salah satu langkah kita bersyukur kepada Allah. Nah bang guys, kalau lagi banyak duit sih, gampang, seneng. Kalau lagi kesulitan itu nanamin senengnya itu rada ribet. Gitu. Makanya Ustaz Sati kalau ke pesantren disuruh tidur sama Buya, udah tidur aja tuh di aula. Minimal kalau tidur nggak ngeluh dia, gitu. Nggak kepikiran rumah, nggak kepikiran utang, nggak kepikiran macam-macam, udah. Gitu. Iya, ketawa lagi pusing. Udah tidur aja situ tuh, gitu.
Orang mau cerita suruh tidur. Tapi minimal kalau tidur dia nggak ngeluh, nggak mikirin utang, nggak kepikiran beras di rumah lagi kosong kan gitu. Ah, tetap aja Mang Haji. Tanya Ustaz Satirut yang udah ngalamin, bisa pules bisa. Itu kuncinya tuh. Yang penting kita jalani hidup ini dengan hati yang seneng. Dan jangan sampai ngeluh. Udah itu doang. Gak ribet-ribet. Kali kalau orang mah biar hati seneng, kudu jalan-jalan dulu. Kudu main dulu. Jalan-jalannya kagak deket lagi. Ke Eropa. Ke Bali gitu. Nah, kita mah tibang punya kopi sama rokok udah anteng. Gitu, udah. Apalagi ketemu temen yang suka ngebanyol, udah lupa udah. Masalah udah lupa. Meskipun sampai rumah ya inget lagi. Fa'in kulta fasyakiru afdolu amis sobiru. Jika kamu bertanya, apakah orang yang bersyukur lebih afdol daripada orang yang bersabar? Nah kalau kita jawabannya, lebih afdol yang bersyukur. Nah, kata Buya begitu. Kalau syukur mah enak, kaya. Kalau sabar, miskin. Fa'lam annahu qila inna syakiro afdolu bidalili qaulihi ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada ulama yang berpendapat sesungguhnya orang yang bersyukur itu lebih afdol. Dengan dalil firman Allah Ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan amat sedikit hambaku yang tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Faja'alahum akhassal khawasi. Maka Allah jadikan mereka itu orang-orang yang bersyukur sebagai hambanya yang khusus dari yang khusus. Maka Allah jadikan mereka sebagai akhassul khawas. Orang yang paling khusus. Karena jarang yang bisa bersyukur. Kebanyakan kita malah kalau dikasih kesulitan bisa sabar. Tapi begitu dikasih kebahagiaan, jarang yang ingat bersyukur. Apa Bang Gis? Gini kan banyak teman-teman kita yang kalau lagi puyeng ngaji puyeng banget di rumah begitu. Jadi kalau lagi kesulitan bisa sabar tuh. Datangnya ke majelis gitu kan, ke masjid. Coba kalau lagi dikasih duit yang banyak, boro-boro ingat sama zakatnya, ingat sama infaknya, ingat sama sedekahnya. Yang ada alhamdulillah dapat duit nih, jalan-jalan begitu. Orang tuanya kelewat, gurunya kelewat, begitu. Kebanyakan kita mah begitu. Jadi kalau dikasih kesulitan mah bisa sabar, giliran dikasih kebahagiaan, dikasih anugerah yang banyak, lupa sama bersyukur. Apa? Mas Arif? Begitu. Gini kan tadi itu, contohnya Ustaz Satiri, begitu palanya puyeng, langsung ke pesantren. Ingat sama pesantren. Kalau lagi kesulitan mah, coba lagi punya duit. Kagak inget. Gitu. Lagi puyeng, ingat sama pesantren. Coba lagi punya duit mah. Kagak. Gitu. Yang bisa sabar banyak, tapi yang bisa bersyukur jarang. Bangkis lagi puyeng, ingat sama pesantren. Coba lagi banyak duit.
Ingat. Makanya Allah bilang wa qalilum min ibadiyas syakur. Amat sedikit, amat jarang hambaku yang bisa bersyukur. Makanya biasanya kita begitu. Saya juga keseringannya begitu. Nerima orang cerita susah mulu. Giliran lagi seneng mah kagak pernah cerita-cerita sama saya. Kalau datang ke rumah, ini guru saya bisa rezeki ini, begitu. Jarang yang begitu mah. Wakola, bukan nyindir itu bukan ya, ternyindir lagi guru pengen dibagi itu. Bukan. Contoh itu. Biar inget. Waqala fi Nuhin alaihi salatu wassalamu innahu kana abdan syakuro. Dan Allah berfirman tentang pribadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, innahu kana abdan syakuro. Sesungguhnya dia, Nuh, merupakan hambaku yang bersyukur. Yang sangat bersyukur. Waqala fi Ibrahim syakirol li an'umi. Dan Allah pun berfirman tentang pribadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, syakirul li an'umi. Dia selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang dia terima. Wali annahu fi manzilatil in'ami wal afiyati. Kenapa syukur itu lebih afdol dibanding sabar? Karena bahwasanya syukur berada di tempat yang penuh kenikmatan dan kemakmuran. Walidzalika qila, dan berdasarkan ini ada ulama yang berkata, la'an un'ama fa'ashkuro ahabbu ilayya min an ubtala fa'asbiro. Saya lebih suka diberikan nikmat oleh Allah sehingga saya bersyukur dibanding jika saya diberikan kesulitan, diberikan bala, kemudian saya bersabar. Emang kita gak bunuh semua ya, pengennya mah. Saya mau mendingan dibagi duit banyak dan bisa syukur dibanding saya dikasih musibah tapi bisa sabar. Enak begitu mau ngerti ya? Semua gak pengennya begono. Itu pun juga makanya Rasul sering bilang at-ta'imus syakir khairum afdolu minas sha'imis sabir, kan gitu. Orang yang makan kemudian bersyukur lebih baik daripada orang yang puasa dan dia bersabar. Puasa sunnah maksudnya guys. Puasa sunnah, tadi pakai di Ramadan lagi. Artinya buat bersyukur itu nggak pakai sulit-sulit gitu. Kita makan, meskipun laus ketemunya, kita bisa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa makan. Pokoknya dalam hal-hal keseharian yang kecil-kecil. Bahkan ada yang kelewatan teman kita. Asal habis kentut, alhamdulillah. Brot, alhamdulillah. Masih dikasih nikmat bisa kentut sama Allah. Kebangetan aja itu mah. Habis kentut pakai alhamdulillah. Apa guys? Bini masih bisa ngomel, alhamdulillah bang guys. Tandanya masih hidup gitu. Lah orang-orang mah ada yang ditinggal bininya muda-muda kan begitu. Alhamdulillah bini masih bisa ngomel, masih hidup tandanya begitu. Pokoknya hal-hal kecil dalam keseharian kita bisa berangkat kerja, dikasih kemampuan buat kerja, buat dagang. Itu syukuri itu, alhamdulillah masih dikasih kekuatan, dikasih sehat sama Allah. Gitu. Makanya ngapain aja kita kan diajarin tuh ada doanya. Bangun tidur kita ngucap alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah masih bisa bangun, gitu. Masih bisa melek lagi. Habis makan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Habis minum kita ngucap alhamdulillah. Ngapain aja. Jadi buat syukur itu enggak kudu harus menerima anugerah yang gede baru kita ngucap alhamdulillah, enggak.
Dari hal-hal yang kecil pun kita bisa bersyukur di situ. Cuma emang kudu dilatih lagi. Kadang-kadang kita bersyukurnya kalau nerima nikmat gede doang. Dan yang kecil-kecil mah kita bisa makan. Ya makanya dilatih Mang Haji. Kita latih dari sekarang. Ayo kita latih. Syukuri tuh nikmat-nikmat yang kecil. Karena dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi juga begitu kan. La yashkuril man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang sedikit tidak akan bisa bersyukur dari nikmat yang banyak. Kalau nikmat-nikmat yang kecil-kecil itu kita nggak syukuri, ya sampai kapan kita ngerasain syukur dari nikmat yang gede? Itu ngapain aja yang keseharian dah. Kita bisa jalan. Gitu. Anak kita masih bisa main. Tadi masih sehat anak kita. Kalau di rumahnya kan meriang udah. Syukuri itu. Jadi nggak perlu yang gede-gede buat bersyukur itu. Yang kecil-kecil pun bisa kita syukuri. Agar kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Waqila, dikit lagi ya. Balis sobiru afdolu. Ada juga ulama yang berpendapat, tapi bahkan bersabar itu lebih afdol. Jadi pendapat yang pertama bilang syukur lebih afdol. Ini pendapat yang kedua bilang sabar lebih afdol. Li'annahu a'zomu masyakotan. Karena untuk bersabar itu harus mengalami kesulitan yang lebih besar. Ya tadi tuh, ngalamin puyeng, ngalamin perut perih, gitu. Ngalamin kuping pengang, kan gitu. Kesulitannya lebih besar dibanding bersyukur. Makanya ini pendapat yang kedua mengatakan sabar lebih afdol. Karena kesulitannya lebih besar. Fayakunu a'zoma tawaban, maka jadinya dia lebih besar pahalanya, imbalannya. Wa arfa'a manzilatan, dan lebih tinggi posisinya. Qala ta'ala inna wajadnahu sabiron ni'mal abdu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami mendapati dia itu orang yang bersabar. Itulah sebaik-baiknya hamba. Wa qala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan imbalan untuk mereka bighairi hisab, tanpa terkira. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bersabar. Dah. Jelas itu ya? Cuma emang baik lagi buat kita pengennya mah bersyukur gitu. Karena itu lebih enak tadi. Fi manzilatil in'ami wal afiyati. Pengennya mah dengan penuh kenikmatan dan kemakmuran. Pengennya Mang Budi enggak? Pengennya. Hah? Apaan? Iya. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Itu makanya kita juga diajarin sama Imam Ghazali kalau makan yang enak-enak, ya minum juga yang sejuk-sejuk gitu. Biar syukurnya lebih muncul di hati kita. Kalau makan teri mulu, syukurnya kurang. Kudu ngerasain juga makan enak, kali-kali mah gitu. Kali-kali aja yang bawain gitu. Betul. Gimana Ustaz nambahin? Cukup apa? Kiai kali? Lah udah mau habis ini Kiai, belum anu juga. Ngajurin kali? Mau jaman? Kita balik lagi ya. Kita latih diri kita mulai sekarang
untuk selalu bersyukur terhadap semua nikmat Allah. Ya kalau bisa tadi juga ketika kita ngalamin kesulitan pun kita latih diri kita untuk tetap bersyukur. Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil